selamat malam Mas. Nama Mas siapa Mas? Isnan Subki. Oh ya, Isnan Subki. Mas Isnan ini sebagai apa di dalam demo di BPN wilayah Lampung ini? Aksi duduk pada kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ini sebagai koordinator lapangan. Tujuan dari demo ini sendiri apa ya Mas? Tujuan kita sebetulnya ini mendesak kepada BPN Provinsi untuk segera melakukan desakan aktif kepada BPN RI untuk segera mengeluarkan surat keputusan terkait proses pembagian lahan yang ada di Lampung Tengah, khususnya Lampung Tengah yang saat ini berkonflik dengan perusahaan PT Saha. Kalau kita mau runut sejarahnya, ini kan sudah melakukan beberapa kali aksi, mulai dari daerah sampai ke pusat kita melakukan aksi. Itu ini aku ambil ringkasnya saja. Sudah ada putusan dari BPN RI bahwasanya seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di atas lahan itu tidak diperbolehkan, artinya ilegal. Kenapa ilegal? Karena HGU-nya sudah habis di tahun 2008. Kemudian juga ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks selanjutnya status tanah ini status quo sementara. Status quo itu artinya dikuasai sementara oleh negara yang nantinya ini menunggu proses pembagian lahan dari pemerintah kepada masyarakat pemilik lahan. Nah, seperti itu. Ini sudah berapa lama demo di Aksi kita hari ini sudah memasuki hari kedua ya? Nah, ada berapa orang yang ikut di dalam 150 perwakilan masyarakat yang ikut aksi pada hari ini. 150 semuanya dari Lampung Tengah? Iya, semua dari Lampung. Di daerah mana itu ya tepatnya? Tepatnya ada di daerah Padang Ratu. Itu ada beberapa kampung, salah satunya Kampung Sendang Ayu, Kampung Surabaya, dan Padang Ratu. Nah, kalau sejarahnya ini adalah proses perjuangan bersama antara masyarakat dengan Partai Rakyat Demokratik bersama dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, advokasi bersama juga dengan Serikat Rakyat Miskin Indonesia untuk sama-sama untuk segera menyelesaikan persoalan konflik agraria di daerah tertentu. Untuk sebelumnya sudah pernah permasalahan ini diadukan ke Pemda tingkat 2, dalam hal ini Pemda Lampung Tengah? Sudah semua Mas, mulai dari Pemda tingkat 2, tingkat 1 sampai DPR RI. Kemarin ada desakan dari DPR RI kepada Pemkab juga hampir sama untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Ini ada beberapa alasan kenapa hari ini kita menduduki kantor BPN. Karena pasca terbitnya surat dari BPN RI setiap hari di bulan Januari, itu kan pemerintah kabupaten juga ini mengambil kesimpulannya bahwasanya tanah yang dimaksud adalah status quo ini kan makna dikuasai negara, ini kan dikuasai oleh pemerintah kabupaten, tapi proses hak untuk proses distribusi kepada masyarakat pemilik lahan ini kan punya kewenangan BPN pusat. Karena jumlah area lahannya memang itu jadi kewenangan BPN pusat. Ayo kita datang ke sini untuk menuntut BPN provinsi desa yang punya desa BPN pusat dan BPN provinsi. Jadi intinya dari demo ini kita mendesak supaya BPN ini supaya merealisasikan keputusan yang sudah merealisasikan keputusan untuk segera mengembalikan lahan masyarakat kepada masyarakat pemilik lahan. Tanggapan dari BPN Provinsi Lampungnya sendiri bagaimana? Kemarin waktu hari pertama kita aksi kan ditanggapi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dan kemudian beberapa
Kesimpulan kita ambil ini tidak mampu untuk menyenangkan hati kita bersama, karena rupanya ini yang menjadi hal yang anomali ketika Kakanwil saja ini malah baru tahu ada ada surat yang disampaikan oleh BPN pusat terkait status lahan. Ini kan menjadi janggal juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tawaran untuk melakukan proses ulang, penyelesaian konflik ini dari awal lagi. Artinya ini ngajak mundur beberapa langkah dari proses kita. Ini sebetulnya kalau mau kita simpulkan tinggal satu langkah saja lah, ini persoalan sudah selesai. Tapi ini malah ngajak mundur lagi, ini menjadi persoalan baru. Soal bagaimana kalau kita mau menyimpulkan hari ini birokrat kita, pemerintahan kita juga tidak tanggap terhadap persoalan-persoalan rakyat. Jadi kalau boleh nanti bisa disampaikan apa sih sebenarnya pesan untuk pemerintah pusat dalam hal ini? Harapannya ada banyak kasus soal agraria yang kemudian menyebabkan kemiskinan secara massal, itu yang pertama. Yang kedua, soal kekerasan di mana-mana terkait konflik agraria, kita tidak mau lagi itu terjadi. Mesuji harusnya jadi titik akhir dari persoalan agraria di Indonesia. Karena rupanya kalau kita mau lihat ke belakang, persoalan agraria yang ada di Lampung ini tidak ada yang konsisten dari pemerintah kita yang untuk menyelesaikan semuanya. Misalkan ada di persoalan Mesuji dan Lampung Tengah, aku ambil contoh, ini juga tidak ada tindakan-tindakan yang lebih progres yang dilakukan oleh baik itu gubernur maupun bupati. Nah, seperti itu. Jadi semoga nanti dengan kalau lebih luasnya, Mas, persoalan agraria ada di beberapa daerah selain di Lampung, ada di semua provinsi di Indonesia, ya kan? Karena pasti berkonfliknya dengan perusahaan, kalau nggak berkonfliknya dengan negara, misalkan dengan tanah register. Ini harus ada panitia nasional penyelesaian konflik agraria. Makanya kita selalu dengung-dengungkan bicara soal panitia nasional konflik agraria. Kenapa kita bicara soal panitia nasional konflik agraria? Karena apa yang yang dibentuk oleh pemerintah, misalkan TGPF atau pansus DPR, ini syarat akan kepentingan sana sini. Kita sudah agak susah percaya dengan pemerintah kita hari ini, karena tidak ada langkah maju untuk proses penyelesaian konflik agraria. Malah yang lebih lucu lagi soal TGPF yang dibentuk oleh presiden sendiri, ini malah lebih sibuk mengurusi soal videonya saja, tapi tidak bicara soal bagaimana tanah yang berkonflik ini kemudian dikembalikan kembali kepada masyarakat lahan, atau ada masyarakat yang tidak punya lahan. Karena kan cita-cita bangsa ini kan ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ini bagaimana didistribusikan kepada masyarakat untuk proses kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi soalan. Nah, kalau selain panitia nasional, kita bicara soal kembali ke Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau kembali ke Undang-Undang Pokok Agraria, kita juga bicara soal Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33 yang mengatur soal tata kelola ekonomi nasional yang tidak dijalankan oleh pemerintahan kita. Pendiri bangsa bicara soal bagaimana bumi, air, dan segala kandungannya itu dikuasai negara dan kemudian digunakan untuk proses kemakmuran rakyat. Tapi pada praktiknya ini tidak dijalankan, karena kalau mau melihat kita hari ini, banyak undang-undang yang diterbitkan oleh DPR maupun peraturan presiden maupun peraturan pemerintah ini justru malah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 maupun Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya kalau kita mau bicara soal penyelesaian konflik agraria, selain kita segera membentuk panitia nasional penyelesaian konflik agraria yang isinya itu juga
harus dari masyarakat, bukan hanya dari pemerintahan saja. Kita juga harus bicara soal bagaimana mencabut semua undang-undang yang merugikan rakyat hari ini. Ya mungkin dari apa yang sudah Mas ungkapkan, semoga dari pemerintah, baik DPR bisa mendengar apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kemauan dari demo yang dilaksanakan hari ini. Oke, terima kasih Mas atas masukannya.